転生。 Climber di belakang Cha Jin-hyuk menatap dengan mulut ternganga. Ia tak percaya seorang pria yang tampak seperti mage mampu menumbangkan kobold hanya dengan sekali tendangan brutal. Itu gila, bukankah dia seorang penyihir? Kenapa dia bisa menghancurkan kobold dengan kakinya? Pikirnya penuh kebingungan. Temannya di samping segera berseru, "Aku tak tahu siapa dia, tapi ayo bertarung bersama. Kalau kita gabungkan kekuatan kita." Belum sempat kalimat itu selesai, suara dingin menusuk udara. "Enyahlah." Nada suara Cha Jin-hyuk begitu mencekam, kedua climber itu terdiam membeku. Lalu tatapan Jin-hyuk menajam dan berkata, "Kalau kalian berani menyentuh salah satu kobold itu, kalian akan mati. Mengerti?" Keringat dingin mengucur di pelipis keduanya. Tubuh mereka gemetar hebat, hingga akhirnya tanpa berkata apa-apa, mereka lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Kini hanya tersisa dua kobold yang menggeram marah, mata merahnya menyala penuh amarah. Jin-hyuk mengangkat sudut bibirnya. "Ho, apa kalian ingin membalaskan dendam rekan kalian?" Dengan raungan liar, kedua kobold itu menerjang bersamaan. Namun dalam sekejap, Cha Jin-hyuk mengayunkan tongkat sihirnya ke arah kobold pertama. Tulang kepala kobold itu remuk seketika. Tubuhnya terjerembab tak bernyawa di tanah. Jin-hyuk menoleh ke kobold satunya. Pandangannya tajam, kata-katanya menusuk. "Lalu kau, kenapa diam? Tidak mau menyerang?" Kobold itu mundur perlahan lalu berbalik lari terbirit-birit ke dalam hutan, tapi Jin-hyuk tak berniat membiarkannya lolos. Ia mengangkat tongkatnya lalu berbisik lirih, "Magic Arrow." Panas cahaya melesat tajam menembus udara, dan dalam sekejap tubuh kobold itu roboh dengan anak panah sihir yang menancap di badannya. Dan di saat Cha Jin-hyuk sedang ngeluting dari para kobold itu, tiba-tiba sebuah panel muncul. "Selamat datang di lantai pertama." Ia mendengus pelan, nada suaranya meremehkan. "Telat sekali, aku sudah melawan mereka lebih dulu." Tak lama, panel lain terbuka menampilkan misi baru. Quest, taklukkan 10 kobold. Status saat ini, sudah 3 dari 10 yang telah dibunuh. Setelah menundukkan para kobold itu, Cha Jin-hyuk berdiri tegak dengan tatapan penuh perhitungan. Di dalam benaknya, sebuah rencana besar mulai tersusun. Jika aku bisa menaklukkan 1000 ekor dari makhluk ini, aku akan mendapatkan achievement bernama Slayer. Kemudian dijelaskan dengan gamblang, siapapun yang berhasil membunuh satu tipe monster hingga 1000 kali akan memperoleh gelar kehormatan Slayer. Dan Cha Jin-hyuk, ingatannya masih segar. Di kehidupannya yang lalu, ia adalah sosok yang rajin memburu setiap Slayer achievement satu demi satu. Namun kini tubuhnya meronta. Perutnya kosong, tenaga terkuras. Ia menarik napas panjang lalu berbisik, "Trait gluttony." Sekejap mayat kobold di hadapannya mulai bergetar lalu meluruh terserap ke dalam tubuhnya. Mata Jin-hyuk berkilat, pemandangan aneh menyelinap ke dalam benaknya. Ingatan kobold itu, potongan demi potongan, terbuka di hadapannya. Bersamaan dengan itu, kekuatan murni kobold mengalir ke tubuhnya. Dan ada hal yang lebih mengejutkan, ia kini memahami bahasa para kobold. Sebuah panel status terbuka di hadapannya. Jin-hyuk tertegun sejenak. "Ini statusku sekarang sama seperti climber yang berada di lantai 10. Setelah itu Jin-hyuk menyadari suatu hal. Kalau begitu, sebagai seorang All Master, apakah itu berarti aku bisa memperoleh semua bonus dari setiap kelas? Pikirnya. Namun sebelum ia larut lebih jauh, gelombang ingatan kobold yang menyeruak. Ia melihat sebuah gua gelap, di mana para kobold menyeret manusia-manusia, mengurung mereka dalam jeruji besi. Dan di tengah kegelapan itu, berdiri sosok besar penuh aura buas. Kobold Lord. Jin-hyuk terkekeh, nada suaranya penuh kepuasan. "Sangat kebetulan sekali. Kobold Lord, sang dalang dari sebuah monster wave. Dengan memburumu aku bisa meraih Slayer Achievement sekaligus panen hasil besar. Dan jika aku benar-benar ingin menghadapi sebuah wave, aku akan membutuhkan pasukan." Ia mengangkat tangan dan berkata, "Awake." Sekejap, tubuh kobold yang telah mati tadi berguncang, tulang-tulangnya merangkak bangkit. Dalam hitungan detik, sebuah skeleton kobold berdiri tegap. Panel sistem segera muncul. "Selamat, Anda telah berhasil melakukan perubahan kelas." Main kelas berganti menjadi Necromancer. "Karena aku seorang All Master dan memiliki ingatan kehidupanku yang lalu, berganti kelas hanyalah perkara sepele," batin Cha Jin-hyuk sambil menatap status panelnya. "Tapi aku tak akan puas hanya dengan ini. Masih ada sebuah hidden class di lantai pertama yang harus aku dapatkan." Belum sempat ia melangkah, skeleton kobold miliknya menoleh perlahan, menajamkan tatapan kosongnya pada arah sesuatu. Dan ternyata terlihat 4 kobold muncul. Tubuh mereka bergetar ketakutan.
Mata penuh rasa ngeri saat melihat pasukan tulang belulang yang berdiri di sisi Jin Hyuk. Dengan suara dingin ia memerintah, bunuh mereka semua. Singkat cerita, Cha Jin Hyuk kini telah menaklukkan 10 kobold dan lebih dari itu, ia menjadikan semuanya pasukannya. Namun, pikirannya tidak pada mereka. Ada hal yang lebih besar sedang ia cari. Ia menelusuri hutan hingga menemukan sebuah gubuk tua yang seolah terlupakan waktu. Pintu reyotnya berderit ketika ia mendorong masuk. Tak ada siapa-siapa. Jin Hyuk tersenyum kecil. Bagus, belum ada yang mengusik tempat ini. Ia memberi perintah singkat pada pasukan skeletonnya untuk menunggu di sana. Pasukan skeleton segera berhenti berjaga di pintu gubuk, sementara Jin Hyuk mengentakkan kakinya ke lantai kayu yang lapuk. Lantai retak lalu runtuh menyingkapkan tangga turun ke bawah tanah. Langkah kakinya bergema ketika ia menuruni tangga itu. Dalam hatinya ia bergumam, Hidden Class di lantai pertama, Necromancer hanyalah langkah awal. Kelas yang lebih tinggi ada di sini, tersembunyi. Sebuah kelas yang hanya segelintir orang tahu keberadaannya, Spirit Master. Mike yang menguasai jiwa itu sendiri. Akhirnya, ia sampai di sebuah ruangan. Di tengahnya, sebuah peti mati yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh. Dengan tarikan napas panjang, Jin Hyuk mendorong tutup peti itu. Dari dalam sebuah skeleton keluar dengan mengeluarkan aura biru menyelimuti tubuhnya. Itulah Falcon Spirit pertama dan terkuat. Ia menatap Cha Jin Hyuk dengan tatapan kosong yang menekan jiwa, lalu ia bertanya dengan nada mencekam. Apa kau keturunanku?